Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Deni dari Prodi Sejarah dan Peradaban Islam. Nah, kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional. Pernah nggak sih kalian berpikir kenapa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam budaya akhirnya bisa bersatu menjadi satu negara? Padahal pada masa penjajahan dulu masyarakat di Nusantara cenderung berjuang sendiri-sendiri sesuai daerahnya masing-masing. Ada yang melawan Jawa, Aceh, Maluku, Kalimantan, dan berbagai wilayah lainnya. Namun, perjuangan tersebut belum berhasil mengusir penjajah secara langsung. Lalu, apa yang membuat masyarakat Indonesia akhirnya sadar bahwa mereka harus bersatu? Nah, pada video kali ini kita akan membahas sejarah pergerakan Indonesia, yaitu masa ketika rakyat Indonesia mulai membangun kesadaran sebagai satu bangsa dan bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan. Nah, yang pertama itu, apa itu sejarah pergerakan nasional? Nah, sejarah pergerakan nasional itu adalah periode ketika perjuangan melawan penjajahan mulai mengalami perubahan. Nah, kalau sebelumnya perjuangan dilakukan dengan perlawanan fisik dan bersifat kedaerahan, nah pada masa ini perjuangan dilakukan dengan cara yang lebih modern, di mana masyarakat mulai membentuk organisasi, memanfaatkan pendidikan, menggunakan media massa, dan membangun persatuan. Pada masa ini umumnya dimulai sejak tahun 1908 yang ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo. Nah, pergerakan nasional menjadi titik awal lahirnya kesadaran bahwa seluruh masyarakat di Nusantara memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua yaitu kenapa sih pergerakan nasional ini bisa muncul? Nah, tentunya ada beberapa alasan mengapa pergerakan nasional ini bisa muncul. Alasan yang pertama itu karena rakyat Indonesia sudah terlalu lama hidup di bawah penjajahan. Nah, dari penjajahan inilah penderitaan yang menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan. Banyak rakyat yang mengalami kesulitan ekonomi, ketidakadilan, dan keterbatasan dalam memperoleh pendidikan. Alasan yang kedua, munculnya kaum terpelajar. Nah, pada masa itu, semakin banyak masyarakat Indonesia yang mendapatkan pendidikan modern. Mereka mulai memiliki pemikiran yang lebih terbuka dan menyadari bahwa bangsa Indonesia memiliki hak untuk merdeka. Nah, alasan yang ketiga, adanya pengaruh dari luar negeri. Salah satunya itu adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Nah, peristiwa ini membuktikan bahwa bangsa Asia juga mampu mengalahkan bangsa Eropa. Selain itu juga ide-ide seperti nasionalisme, demokrasi, dan kebebasan mulai masuk ke Indonesia. Nah, dari sinilah muncul kesadaran bahwa perjuangan harus dilakukan secara bersama-sama. Nah, selanjutnya itu lahirnya organisasi pergerakan nasional. Tonggak awal pergerakan nasional dimulai dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, organisasi ini didirikan oleh para pelajar Stovia dengan dukungan Wahidin Sudirohusodo dan dipelopori Sutomo. Nah, Budi Utomo ini fokus pada bidang pendidikan dan kebudayaan. Dan setelah itu lahirlah Syarikat Islam yang berkembang sangat pesat. Awalnya, organisasi ini dibentuk untuk melindungi kepentingan para pedagang pribumi, tetapi kemudian berkembang menjadi organisasi yang memperjuangkan kepentingan rakyat secara luas. Dan kemudian muncul Insides Partis yang didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Ernest Francois Eugen Dewes Dekker. Tokoh yang kedua, Ki Hajar Dewantara. Tokoh yang tiga, Cipto Mangunkusumo. Mereka berani menyuarakan persatuan demi kemerdekaan
Indonesia. Selain itu, ada juga Muhammadiyah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan dan bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Nah, yang keempat itu Sumpah Pemuda, di mana momen persatuan bangsa. Nah, salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah pergerakan nasional adalah Sumpah Pemuda. Coba kalian bayangkan, para pemuda dari berbagai daerah yang memiliki bahasa, budaya, dan latar belakang yang berbeda, akhirnya berkumpul dan menyatakan bahwa mereka adalah satu bangsa. Mereka mengucapkan 3 ikrar yang sangat terkenal. Yang pertama itu, bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, yaitu bangsa Indonesia. Nah, peristiwa inilah menjadi bukti bahwa persatuan dan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil dari semua peristiwa tadi yang saya sebutkan, perjuangan para tokoh dahulu itu sangat luar biasa. Mereka hidup di masa penuh keterbatasan, tetapi tetap memiliki semangat yang besar untuk memperjuangkan masa depan bangsa. Nah, sementara kita sekarang hidup di era yang jauh lebih mudah. Karena itu, bentuk perjuangan kita bukan lagi melawan penjajah, tetapi melawan kemalasan, kebodohan, dan penyebaran informasi yang palsu atau hoax, serta membangun prestasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, kita sebagai mahasiswa juga memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan melanjutkan perjuangan para pendahulu bangsa. Cukup sekian penjelasan dari saya. Dan dari sejarah ini kita bisa belajar bahwa kemerdekaan yang kita nikmati saat ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui proses yang sangat panjang dan penuh perjuangan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa mengambil nilai-nilai persatuan, semangat juang, dan rasa cinta tanah air yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Ahmad Deni, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.